Selamat berjumpa kembali dalam Bilik episode ke-9. Tema yang kita renungkan adalah Santo Yusuf, teladan hidup Kristiani. Semoga kita selalu sehat dan juga taati protokol kesehatan, utamakan protokol iman, sehingga kita semakin sukacita. Oleh karena itu, mari kita kembali ke laptop, ke Bilik Santo Yusuf, teladan hidup Kristiani. Hal yang penting yang sungguh membuat tahun ini menjadi istimewa adalah ketika Paus Fransiskus pada tanggal 8 Desember 2020 bertepatan dengan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda, ia mengeluarkan surat apostolik berjudul Patris Corde, dengan hati seorang bapa. Dalam surat ini luar biasa penting bagaimana Paus ini juga menandai bahwa tahun Santo Yusuf ini berlangsung sampai dengan 8 Desember 2021 dan menjadi penanda perayaan ulang tahun ke-150 penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal oleh Beato Pius 9, dan pada tanggal 8 Desember 1870 Paus Pius 12 telah menggelari Santo Yusuf sebagai pelindung para pekerja, dan Paus Yohanes Paulus II menghormatinya sebagai penjaga sang penebus. Lalu Paus Fransiskus, apa yang ia berikan? Fransiskus menyatakan bahwa figur yang cocok bagi gereja dan dunia yaitu sebagai model orang yang bekerja di belakang layar demi kepentingan keselamatan umat manusia. Ia tanpa banyak kata, tetapi banyak bertindak untuk keselamatan. Dan dalam surat apostolik ini, ia sungguh mengajak semua kita untuk mengambil bagian dalam keteladanan Santo Yusuf yang senantiasa mengutamakan kehendak Allah. Ada 10 poin yang perlu kita renungkan, tapi tidak akan panjang lebar. Poin-poin penting yang menjadi perenungan kita sehingga kita dapat menjadikan ini teladan bagi hidup, ziarah hidup iman kita. Pertama, Yusuf adalah pribadi yang sederhana, bersahaja. Ia seorang yang sangat sederhana, sangat bersahaja, dan tanpa banyak macam-macam. Orang sederhana mengutamakan kehendak Allah. Kedua, orang sederhana mengutamakan kehendak Allah, dia juga percaya kepada karunia penyelenggaraan ilahi. Maka banyak pengalaman yang ia laksanakan ketika ia harus pertama kali mendaftarkan diri. Ia juga sungguh-sungguh sebagai seorang pribadi yang memberikan perhatian bahwa percaya pada kehendak Allah adalah yang utama. Yusuf mengikuti anjuran untuk tidak menceraikan, tetapi dalam mimpi ia memutuskan ini kehendak Allah, maka saya laksanakan. Ketiga, ia juga sangat menghargai wanita. Maka penting sekali bahwa di dalam perjalanan hidupnya ia ingin menceraikan diam-diam, tetapi rupanya tidak. Sekali lagi kehendak Allah menjadi prioritas. Yang keempat, ia juga taat aturan. Orang sederhana bersahaja itu lurus jalannya, taat aturan. Dan ia juga pribadi yang taat beragama. Itu satu kesatuan. Apa yang ia laksanakan taat beragama, Bapak Ibu? Yusuf juga adalah seorang yang taat beragama, dan dalam Lukas menulis bab 2 ayat 41 bahwa Yusuf, Maria dan kanak-kanak Yesus selalu pergi ke Yerusalem setahun sekali untuk merayakan Paskah. Orang taat iman, aturan, pasti taat agama. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan juga bahwa ia berani mengambil keputusan juga. Dan dalam berani mengambil keputusan, ia juga seorang yang sangat tanggung jawab, serta pekerja keras. Selain pekerja keras, ia juga pribadi yang tulus hati. Dan di atas segalanya, pribadi yang pendoa. Maka mari umat beriman, untuk itu kita bersatu di dalam doa yang diajarkan oleh Paus Fransiskus
sehingga kita juga menjadi pribadi seperti Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Maria, kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal, dan dalam dirimu Maria menaruh kepercayaan. Bersamamu Kristus menjadi manusia, dan Santo Yusuf, kepada kami juga perlihatkanlah dirimu seorang Bapa, dan bimbing kami di jalan kehidupan kebenaran. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan dalam langkah hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih. Santo Yusuf mendoakan kita semua. Salam refleksi.